Coba deh bayangin itu saya ngajari itu. Jadi apa? Terus pendidikan yang membangunkan daya berpikir. Politikus PDIP Arya Bima angkat bicara soal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Arya Bima, pertemuan tersebut merupakan sesuatu yang pasti. Pernyataan ini disampaikan Arya Bima sebagai tanggapan terhadap pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa akan diadakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan antara dua tokoh besar ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun ia meminta agar rencana pertemuan itu tidak dikaitkan dengan politik transaksional, ujar Arya Bima. Sebaliknya, pertemuan itu nantinya diyakini akan memberikan konektivitas di antara keduanya. Di wilayah timur, wilayah barat, wilayah tengah untuk mematangkan substansi kongres sektor pangan, sektor energi, sektor pembangunan regional development yang nanti akan dibawa ke kongres. Nah, antisipasi partai politik ini alasan-alasan kenapa akhirnya perpanjangan itu muncul karena Kongres PDI Perjuangan nggak pernah ecek-ecek. PDI Perjuangan Kongres itu melahirkan berbagai keputusan-keputusan strategis untuk bangsa ini ke depan. Kita bisa lihatlah program perjuangan partai itu seperti apa. Kemudian melihat ada dasar rumah tangga yang setiap zaman, setiap tahun 5 tahunnya mengalami berbagai modifikasi tentang hal yang menyangkut dinamika organisasi internal partai yang di daerah. Kita juga kaget terbelalak-belak bagaimana pemilu pilkada serentak yang seperti sekarang ini yang kemarin harus menyiapkan pileg pilpres, kemudian pilkada serentak belum kalau itu 1-2 putaran. Ini kan sesuatu yang menjadi bahan kajian di dalam kongres partai. Nggak bisa hanya mengganti pengurus partai PDI Perjuangan yang secara kolektif itu merupakan akibat dari berbagai persoalan dan dinamika yang ada di internal partai sehingga partai bisa melakukan kriteria ke depan. Era disruption teknologi digital yang meliberalisasi di sektor informasi di era demokrasi sekarang ini juga bahan-bahan yang tentunya kongres secara substansial itu harus lebih penting daripada sekedar kongres yang prosedural memenuhi prasyarat. Jadi mohon maaf nih, persoalan internal partai serahkan pada internal partai masing-masing lah. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang pas di dalam aspek prosedur hukum, ya selama itu tidak mengganggu dinamika partai ini menjadi kuat. Negara ini kan butuh partai yang kuat. Jangan partai yang mudah diintervensi, partai yang independensinya, kedaulatannya itu mudah tergoyahkan. Ini penting menurut saya. Silakan gugatan itu berjalan dengan sesuai hukum, tapi saya yakinnya Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan mempunyai hak yang sangat prerogatif untuk menyelamatkan partai ini, untuk selamatkan partai ini. Ya, kalau tidak segera mengubah SK itu, lah terus rekomendasi pilkada yang sesuai dengan aturan undang-undang seperti apa? Sedangkan kongres partai ini nggak bisa ecek-ecek PDI. Ya. Bisa lah kita melihat ke belakang lagi, bagaimana sebelum kongres selalu juga ada narasumber yang lebih menajamkan komisi politik, komisi ekonomi, komisi budaya, komisi program yang melahirkan program perjuangan partai. Jadi saya melihat kecenderungan gugatan itu lebih motif politik. Saya melihat keputusan Ibu Ketua Umum yang memperpanjang batas waktu kepengurusan itu bukan hanya menyelamatkan partai PDI Perjuangan, menyelamatkan pilkada 545 kabupaten kota dan 38 provinsi yang PDI Perjuangan hampir sekitar 520-an kita mengikuti semua. Dan itu sebagai fondasi dasar untuk bisa kita mendaftar ke KPU.
PDI Perjuangan akan menyiapkan langkah hukum juga nggak sih Pak sebagai pihak Kita terkait? reaktif aja lah. Kalau nanti memang itu prosesnya dilanjutkan ke proses hukum, pasti akan menyiapkan juga yang namanya tim pengacara atau tim pembela demokrasi kita. Ya, lihat lebih ke hal yang substansial soal penyelamatan demokrasi, penyelamatan partai dalam memanfaatkan fungsi pilkada, dan sekali lagi kongres partai ke depan, mungkin partai manapun harus melihat dinamika demokrasi Indonesia ke depan ini mengalami suatu loncatan perubahan yang kita tergagap-gagap sendiri ini, bingung sendiri, dan itu perlu pematangan. Kongres yang substansial lebih penting daripada yang sekedar prosedur mengganti pengurus, mengganti cap, dan mengganti tanggal perpanjangan. Mohon maaf nih, saya kira itu. Pak, kemarin Pak Muzani bilang akan ada pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo sebelum pelantikan. Dan kalau dari PDIP benar di Ya, situ? pertemuan antar tokoh politik, antar tokoh bangsa, apalagi setingkat Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya yakin seyakin-yakinnya pasti akan bertemu. Hanya timingnya ini, jangan urusan-urusan yang menyangkut transaksional, karena itu bukan motif Ibu. Kalau pertemuan ini ya supaya ada suasana yang lebih teduh, bagaimana pertemuan itu akan memberikan suasana rakyat, suasana bangsa ini untuk semakin lebih bersatu. Yang tidak boleh pertemuan dua tokoh itu selalu dikaitkan dengan hal yang sangat transaksional, apalagi dengan koalisi dan tidak koalisi, ya kan? Kemudian berapa jatah yang akan dinegosiasikan, nggak ada, ya. PDI Perjuangan sangat paham betul bagaimana Pak Prabowo sebagai pilpres pemenang pemilu tentu akan punya prerogatif, ya. Pertemuan itu akan tahu suasana batin masing-masing. Kalau Pak Prabowo memerintah itu seperti apa ke depan, tadi disebutkan harus ada interkoneksitas antar generasi dan antar pemimpin bangsa ini. Itu saya kira akan dibicarakan. Kemudian hal-hal yang menyangkut kalau toh Ibu Mega ada di luar kekuasaan, itu pun juga akan semakin dipahami oleh Pak Prabowo. Ibu juga akan bisa memahami Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan menyusun kabinet. Saya kira itu pertemuan itu menjadi penting. Suasana kebatinan kedua beliau akan saling mengetahui, terutama nanti pada saat kalau Pak Prabowo di dalam pemerintahan dan memimpin pemerintahan, dan Ibu Mega selaku PDI menjadi mitra Pak Prabowo di dalam proses berdemokrasi sebagai konsekuensi pemilihan langsung. Setiap warga negara itu memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang